Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Baik. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam kegiatan diseminasi budaya positif baik di sekolah maupun di rumah. Jadi untuk hari ini saya minta waktu Bapak Ibu dalam kegiatan ini membersamai saya untuk memahami sama-sama belajar tentang materi budaya positif. Untuk memulai acara hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa semoga acara kita hari ini berjalan lancar. Kepada Bapak Maskur, saya minta untuk memimpin kegiatan belajar doa. Silakan Pak Maskur. Ya, mari berdoa bersama-sama. Semoga kegiatan ini lancar adanya. Terima kasih Pak Maskur. Untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian materi diseminasi budaya positif. Materi ini untuk memenuhi tugas aksi nyata pendidikan guru penggerak angkatan 8 Bapak Ibu ya. Nanti selama kegiatan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau tidak semestinya. Mohon maaf apabila ada yang tidak dipahami, bisa disampaikan langsung dengan saya. Bisa seperti itu Bapak Ibu. Ya. Untuk selanjutnya budaya positif. Hari ini kita memiliki kesepakatan belajar. Kira-kira bagaimana dengan kesepakatan yang pertama? Kesepakatan kita di kelas. Silakan makan dan minum. Bagaimana? Bisa disepakati? Ya, jadi Bapak Ibu boleh minum selama belajar. Kemudian HP menggunakan moda diam. Selanjutnya aktif selama belajar. Kemudian senang selama mengikuti pelajaran ini. Kemudian silakan izin jika ada kepentingan. Artinya mau ke toilet atau ada kepentingan lain, menerima telepon, kemudian fokus pada materi. Kira-kira Bapak Ibu ada yang mau ditambahkan? Apa lagi? Oh iya, oke. Terima kasih cukup. Sudah kita sepakati Bapak Ibu ya? Ya. Untuk selanjutnya, tujuan mempelajari konsep budaya positif hari ini adalah yang pertama, saya akan mendemonstrasikan pemahaman konsep budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kemudian yang kedua, perubahan paradigma disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi yang pertama saya mendemonstrasikan tentang materi. Yang kedua adalah perubahan paradigma itu sendiri dari yang telah kita rasakan atau kita laksanakan. Artinya apa? Refleksi dari yang sudah kita lakukan. Dan yang kedua, materi tentang perubahan paradigma. Nah, di sini saya minta Bapak Ibu melakukan kegiatan Anda dan teman Anda akan
kegiatan cobalah buka. Tugas Anda mengepalkan salah satu tangan. Anda coba, sudah? Setinggi-tingginya. Mengepalkan salah satu tangan setinggi-tingginya. Nah, bayangkan Anda menyimpan sesuatu berharga di dalam kepalan tangan Anda. Dibayangkan Bapak Ibu ya, kira-kira di dalam tangan Bapak Ibu itu ada emas 1 kilo, atau ada mutiara, atau sesuatu yang sangat berharga. Pokoknya yang tidak gampang Bapak Ibu lepaskan. Ya, Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Karena apa? Karena sangat penting bagi Bapak Ibu yang di dalam kepalan Bapak Ibu itu. Ya. Kemudian tugas teman yang lain, bayangkan teman yang lain itu membujuk Bapak Ibu. Membujuk, merayu, mungkin juga sambil mencemooh atau memaki-maki. Bagaimana caranya agar teman di sekitar Bapak Ibu itu berhasil mempengaruhi Bapak Ibu untuk membuka kepalan tangan. Ya. Kemudian kira-kira apa yang Bapak Ibu pikirkan jika ada orang lain yang berusaha membuka kepalan tangan, padahal Bapak Ibu sangat melindungi yang ada di dalam kepalan tangan. Nah, kira-kira kepalan tangan Anda dengan bujukan, godaan, atau paksaan teman Anda. Kemudian kedua, Anda bertahan menolak membuka kepalan tangan sampai sekuat tenaga Anda. Ya, kira-kira pilih jawaban yang mana? Apakah Anda akan membuka kepalan tangan berdasarkan bujukan atau paksaan, atau bertahan menolak membuka kepalan tangan sampai sekuat tenaga? Ya, bisa dibayangkan alasannya apabila Bapak Ibu mau membuka berdasarkan godaan atau tidak, pokoknya saya bertahan tidak akan membuka, atau iya saya akan membukanya tapi gitu ya. Ya, silakan dipikirkan Bapak Ibu alasannya. Silakan dipilih jawabannya, salah satu, nggak boleh keduanya, atau bisa juga keduanya asal bisa diterima alasannya. Ya, saya berikan kertas, nanti hasil dari jawabannya silakan ditempel di dinding ya Bapak Ibu. Iya. Ya, silahkan tuliskan alasan Anda untuk tidak ingin membuka kepalan tangan dan alasan Anda membuka kepalan tangan berdasarkan bujukan rayuan teman sekitar. Kalau sudah, silakan ditempel di depan. Ya, silakan Bapak Ibu. Waktunya 1 menit lagi. Ya, silakan. Kira-kira apakah Anda akan membuka kepalan tangan Anda dengan bujukan, godaan, atau paksaan teman Anda? Berikan alasannya. Dan ataukah Anda akan bertahan dan menolak membuka kepalan tangan sampai sekuat tenaga Anda? Mengapa? Ya, silakan. Ditempel.
Ya, terima kasih. Ya, dari sini saya minta pendapat dari Bapak Ibu dari yang ditempelkan ini, ya. Silakan, siapa yang mau? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan diri, Ibu. Nama saya Ibu Rustiana. Saya mau menyampaikan pendapat saya. Kira-kira untuk yang pertama saya membuka kepalan tangan untuk sesuai dengan keperluan. Apabila itu membahayakan diri saya membukanya. Kemudian untuk yang kedua, saya mempertahankan menolak sampai sebisa saya untuk mempertahankan. Oke, itu aja yang saya sampaikan. Sudah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Ibu Rustiana, bagus sekali. Ada lagi yang mau menambahkan? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Blomika. Baiklah, saya akan menyampaikan apa yang saya tulis tadi. Ya, di dalam tadi disuruh mengepalkan tangan itu di dalam otak saya sudah tersimpan benda yang akan saya kepak. Ternyata yang benda yang saya kepak hanya uang 100 ribuan. Terus ternyata ada teman yang menggoda saya untuk merayu saya membuka kepala dan menyerahkan ke saya. Menyerahkan ke dia gitu maksudnya. Karena dia sangat perlu sekali dengan alasan tertentu dia meminta untuk diserahkan ke dia, maka saya buka kepala tangan saya dan saya serahkan uang tersebut kepada dia. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagus sekali Bapak Ibu ya. Jadi berdasarkan kepalan tangan itu kita sudah memaknai bahwa kepalan tangan itu adalah berisi hal yang sangat berharga. Nah, baik, kita lihat dari hasil kepalan tangan ini tadi. Nah, miskonsepsi paradigma belajar menurut teori kontrol oleh William Glasser. Jadi dari kepalan tangan itu tadi bahwa ilusi guru mengontrol murid. Jadi di sini guru itu berhak untuk mengontrol murid. Dia memiliki kekuasaan 100% bahwa kamu nak harus seperti ini, gitu ya. Jadi anak itu tidak ada kebebasan berdasarkan keseharian. Mungkin kita sering ya Bapak Ibu sering mengontrol murid. Misalnya dalam hal disiplin, penerapan tata tertib, ya benar, apalagi misalnya, nah mengerjakan tugas, nah iya, karena kita menuntut anak untuk berbuat seperti kemauan kita, gitu. Nah kemudian miskonsepsi yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu contohnya seperti apa? Yang sering kita lakukan, misalnya penguatan dalam hal pemberian hadiah, iya, kita sering membuat dia, memancing dia, atau memotivasi dia dengan memberikan hadiah. Nah itu sebenarnya miskonsepsi ya Bapak Ibu, ternyata tidak diperkenankan. Kemudian yang ketiga, miskonsepsinya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini terus terang sering saya lakukan kepada siswa. Misalnya, saya sering membuat pernyataan bahwa anak ini dibuat merasa bersalah. Ya. Misalnya dengan kalimat, contohnya kalimatnya seperti apa? Oke, silakan. Terima kasih. Misalnya untuk membuat rasa bersalah itu kadang-kadang, kenapa kamu ini nak begini terus? Apakah sebenarnya yang kamu inginkan? Jadi ungkapannya seakan-akan bahwa dia tidak berharga karena dia melakukan suatu kesalahan. Iya, bagus sekali Bu Adi. Jadi membuat anak merasa bersalah itu ternyata juga tidak menguatkan karakter, justru melemahkan karakter. Karena apa? Karena dia menjadi tidak percaya diri, ya, menjadi minder. Kenapa sih kamu sering terlambat misalnya? Kenapa sih kamu sering tidak mengerjakan tugas? Gitu. Ya, tapi kita tidak
memberikan kesempatan dia untuk memberikan alasan atau memberikan jawaban. Kemudian miskonsepsi yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini hampir mirip dengan ilusi guru mengontrol murid. Artinya anak itu suka tidak suka, ya, senang tidak senang, dia harus melakukan apa yang kita minta. Misalnya, saya sering melakukan, misalnya murid itu tidak mengerjakan tugas. Ayo, kamu lari lapangan 2 kali putaran. Nah, gitu ya. Jadi tidak ada memberikan kesempatan kepada murid bahwa dia sebaiknya seperti apa caranya untuk memperbaiki diri, memperbaiki kesalahannya, gitu. Untuk yang miskonsepsi yang keempat. Sampai di sini Bapak Ibu bisa dipahami? Ya, kita lanjut. Nah, perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Di sini dinyatakan oleh Dr. William, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Artinya di sini kita melihat dari dalam diri kita dulu, Bapak Ibu ya. Kita seperti apa dulu, introspeksi diri dulu, kemudian menyesuaikan dengan lingkungan, dengan keadaan. Nah, kemudian kita harus pada tujuan kita yang pertama adalah murid, ya. Itu adalah intinya bahwa kita di sini melayani murid itu. Jadi yang pertama introspeksi diri, yang kedua kita berfokus pada murid. Nah, teori stimulus respon dan teori kontrol. Nah, di sini adalah versusnya, bahwa stimulus respon realitas kebutuhan kita itu sama. Dan ternyata pada teori kontrol realitas kebutuhan kita itu berbeda. Masing-masing orang berbeda. Bapak Ibu, kemudian yang berikutnya, semua orang melihat hal yang sama, tapi ternyata setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi tergantung dari sudut pandangnya. Kemudian stimulus respon yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, ini yang berat Bapak Ibu ya. Kita sering mengontrol orang, tapi harusnya kita berperilaku sebaliknya. Justru kita yang memahami orang lain. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, misalnya ada hal yang tidak terpenuhi. Nah, ini dia mengapa berbuat seperti itu? Berarti ada hal yang tidak terpenuhi, ada hal yang dirasakan kosong, gitu ya. Jadi dia bisa berbuat menyimpang atau melakukan kesalahan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya pada stimulus respon. Kemudian teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, sama dengan teori kepala tangan tadi, Bapak Ibu ya. Nah, Anda akan membuka, berarti kan Anda yang mengontrol diri Anda, diri Bapak Ibu ya. Terus saya akan membuka kepala tangan saya jika, dan saya tidak akan membuka jika. Nah, ini berlaku di sini ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, pemaksaan ya seperti tadi, anak tidak mengerjakan tugas, lari lapangan, membersihkan WC. Nah, seperti itu. Itu seperti melakukan pemaksaan kepada murid. Nah, sebaiknya pada teori kontrol di situ kita kolaborasi dengan anak. Kira-kira apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, itu untuk selanjutnya. Nah, ini. Siapa sesungguhnya memiliki kontrol? Pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti tadi ya. Nah, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian stimulus respon yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda.
Kemudian stimulus respon berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol atau pilihan, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, jadi yang bisa kita kontrol itu hanya diri kita sendiri, bukan orang lain. Pada teori kontrol. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan pada teori kontrol, kolaborasi. Nah, dibutuhkan kolaborasi untuk perbaikan kesalahan. Kemudian stimulus respon, model berpikir menang kalah. Nah, menang kalah seperti kalau kita melihat orang berbuat salah itu berarti dia kalah, ya kan? Sedangkan kita pihak penghukum itu merasa menang, merasa benar. Makanya melakukan hukuman, memberikan stimulus, memberikan respon dari stimulus dia itu tadi. Kemudian kalau teori kontrol, model berpikir win-win atau menang-menang. Nah, di sini jadi berkolaborasi antara murid dan guru untuk memperbaiki kesalahan murid. Nah, sekarang Bapak Ibu, disiplin pernah dengar kalau disiplin? Ya, pernah ya. Ya, apa itu makna disiplin? Ya, disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menjadi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin itu sama dengan patuh. Kecenderungan umum adalah hubungan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Gitu. Jadi disiplin itu sama dengan patuh. Orang yang patuh itu adalah orang yang disiplin. Tapi kata-kata patuh itu tanda kutip ya, seperti orang terpaksa melakukan disiplin itu. Iya. Nah, di sini nanti kita pelajari disiplin positif itu dari teori kontrol turunannya ada 4. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan, model berpikir menang-menang. Kemudian realitas kebutuhan kita berbeda. Nah, itu turunannya Anda tidak bisa mengontrol orang lain, makna disiplin. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan, itu turun teori motivasi sampai ke keyakinan kelas. Dan seterusnya, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi, dan 5 kebutuhan dasar manusia. Nanti kita pelajari di depan Bapak Ibu ya. Sampai di sini ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Ya, tidak ada. Ya, kita lanjut Bapak Ibu ya. Nah, kedisiplinan berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal. Apa saja kan nilai-nilai kebajikan universal itu? Nah, seperti ini. Setiap perilaku perbuatan memiliki satu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk menciptakan tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian nilai-nilai kebajikan anak Indonesia kita dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja itu profil pelajar Pancasila? Yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri. Ketiga, benar kritis. Selanjutnya, 4, ya, 6, ya, terakhir kreatif. Ya. Pada dasarnya manusia itu dari dalam dirinya itu dia merasa bahwa dari hati nurani ya, itu perbuatan ini salah atau tidak, dia sudah bisa menilai. Jadi dari nilai-nilai kebajikan ini, apabila orang berperilaku menyimpang, pasti dia itu sebenarnya dalam hati nuraninya menyadari bahwa saya ini salah, gitu ya Bapak Ibu. Jadi berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan ada 6. Di sini dasar profil pelajar Pancasila. Kita lanjut. Nah, sekarang saya minta Bapak Ibu untuk berdiri. Di
ditegakkan Bapak Ibu. Ya, posisinya. Ya. Nah, di sini kita akan permainan ya. Yang pertama, clue-nya mangga, jeruk, dan durian. Ya. Apabila saya menyebutkan kata mangga, Bapak Ibu loncat ke depan 1 kali. Ke depan ya. Apabila kata mangga saya ucapkan, Bapak Ibu loncat ke depan 1 kali. Kemudian apabila saya mengucapkan jeruk, Bapak Ibu loncat ke belakang 1 kali. Ya, apabila jeruk loncat ke belakang 1 kali. Nah, kemudian kalau durian, Bapak Ibu jongkok. Ya, jika durian, Bapak Ibu jongkok, gitu ya. Kayak gitu, ya. Bisa dipahami? Ya. Kita coba 1 kali, Bapak Ibu ya. Iya. Jeruk. Iya, bagus. Mangga. Jeruk. Durian. Iya, bagus. Mangga. Jeruk. Durian. Iya, bagus. Mangga. Iya, tepuk tangan untuk kita. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Bagaimana? Masih semangat? Iya, alhamdulillah. Kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Nah, untuk selanjutnya motivasi perilaku manusia. Nah, di sini pertanyaan pemantiknya bisa dibaca Bapak Ibu. Apakah Anda setuju dengan kalimat berikut ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Nah, di sini jawabannya 1, 2, dan 3 hanya Ibu Bapak pilih setuju atau tidak setuju. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu? Ya. Saya bagikan di sini, Bapak Ibu cukup memberi angka 1, 2, 3, setuju, 1 setuju, 2 setuju, 3 setuju gitu ya, misalnya jawabannya. Sudah disiapkan jawabannya? Iya. Jawabannya tidak sesuai dengan pikiran. Kenapa? Kalau dahulu jawabannya setuju, sekarang tidak. Setuju Bapak Ibu. Bapak nomor 1, 2, 3. Jadi jawabannya sekarang tidak. Kalau dulu setuju. Iya. Masih ingat kan jawabannya tadi? Yang nomor 1 kira-kira apa? Ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ternyata tidak setuju. Ya, yang 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju. Yang ketiga, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Setuju? Iya, setuju. Nah, untuk jawabannya kita lihat berikutnya. Nah, di sini Bapak Ibu ya, hukuman sama dengan penghargaan. Jadi ternyata dengan kita memberikan penghargaan sama dengan kita menghukum berdasarkan Al-Fiqh ya, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Nah, jadi anak tidak tergerak apabila tidak ada penghargaan atau reward. Atau, nah, ayo bersihkan kelas, nanti saya beri uang. Nah, atau ternyata memberikan jawaban. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan A, nanti saya beri uang 10.000. Ternyata itu adalah buruk apabila sering dilakukan Bapak Ibu ya. Kalau cuma sekali-sekali mungkin boleh ya. Itu. Kemudian selanjutnya, nah, dihukum oleh penghargaan itu. Penghargaan mengurangi ketepatan. Ternyata tidak tepat dengan kita memberikan penghargaan atau reward.
Kemudian penghargaan itu tidak efektif karena tadi ketergantungan ya Bapak Ibu. Kemudian penghargaan merusak hubungan, ya dia malas ya. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah ini kita mengharapkan anak itu belajar mau bergerak apabila motivasi dari dalam diri, bukan karena ada dari luar, pengaruh luar. Nah, teori motivasi perilaku manusia yang pertama, motivasi eksternal. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apa yang terjadi apabila saya ke sekolah menggunakan sepatu putih? Apa yang terjadi apabila saya tidak menggunakan atribut sekolah? Gitu ya misalnya. Jadi anak itu berbuat mematuhi peraturan hanya sekedarnya saja agar tidak dihukum, ya, agar tidak mendapatkan masalah. Kemudian kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah itu juga motivasi eksternal. Jadi dia kalau tidak mendapat imbalan, tidak bergerak, malas, tidak mau jawab, misalnya tidak mau mengerjakan tugas, gitu, tidak mau hadir tepat waktu, tidak mau bersihkan kelas, gitu misalnya. Nah, kemudian berikutnya motivasi internal. Nah ini yang diharapkan untuk menghargai diri sendiri. Artinya apa? Anak itu berbuat atau berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan tadi. 6 nilai kebajikan, misalnya profil pelajar Pancasila tadi diharapkan adalah tujuan disiplin positif dari dalam. Artinya anak itu menyadari tentang harga dirinya, ya. Saya berbuat seperti ini agar untuk dirinya, bukan untuk orang lain, bukan untuk dihukum, tapi untuk menjadi lebih baik. Misalnya dari 6 profil pelajar Pancasila tadi. Nah, identitas gagal apabila kita menghukum, ya. Mengapa? Karena hukuman itu sangat menyakitkan, tidak nyaman, dan korban murid akan tersakiti dan perilaku pasif agresif. Di sini diharapkan guru dapat melakukan minimal pada konsekuensi dan maksimal sebaiknya pada bagian restitusi, ya Bapak Ibu ya. Jadi konsekuensinya sesuatu harus terjadi tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan. Artinya di sini pada konsekuensi ada kesepakatan antara anak dengan guru anak dan guru tadi yang muridnya bersalah tadi bisa memperbaiki kesalahannya sendiri. Penguatan hanya bertahan, masalah terpecahkan pada restitusi. Nah, kemudian lanjut identitas gagal, hukuman. Nah, murid anak belajar menyembunyikan kesalahan. Konsekuensinya murid anak belajar taat peraturan. Restitusinya murid anak belajar memecahkan masalah. Mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, misalnya membayar impas kesalahan. Nah, konsekuensinya mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Dan restitusinya anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Ini teori kontrol. Dan dampak pada murid marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri jika kita melakukan hukuman. Apabila kita menegakkan disiplin dengan konsekuensi, kehilangan hak, waktu, jeda seorang diri, penahanan. Jadi dia bisa menahan diri. Kemudian restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Gitu ya. Karena dia tidak merasa bersalah. Kemudian hukuman tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Jadi hukuman itu misalnya seperti murid yang tidak mengerjakan tugas, yang sering saya lakukan, tidak membuat tugas, Bu, ya udah kamu lari 2 kali. Nah itu kan sebelumnya kita tidak ada kesepakatan bahwa jika murid tidak mengerjakan tugas maka lari 2 kali ke lapangan, itu tidak ada, tapi bersifat spontan. Nah itu untuk hukuman. Kemudian kalau konsekuensi sudah diketahui, masuk akal. Dan restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi, artinya pemecahan masalah berasal dari dirinya. Nah, ini contohnya, kalimatnya, kata-katanya yang bisa digunakan kalau ciri dari hukuman, kemudian ciri dari konsekuensi dan ciri dari restitusi. Lakukan apa yang saya katakan. Kalau yang positif, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan, gitu ya. Nah, peraturan
aturannya adalah jadi kamu harus awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Nah, seperti itu kalimat-kalimat negatifnya. Nah, di sini bisa kita pahami apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini pada proses restitusi itu tujuan utamanya menyadarkan tentang kesalahan murid. Anak itu dibuat sadar bahwa dia itu merasa bersalah. Apabila dia belum sadar bahwa dia itu melakukan kesalahan, kita tugasnya menyadarkan terus ya, sampai dia mengakui, oh iya ibu, bapak, saya melakukan kesalahan. Kemudian alasannya mengapa melakukan kesalahan seperti itu. Dan bagaimana caranya kamu untuk memperbaiki kesalahanmu itu, gitu ya. Untuk pada bagian restitusi. Nah, cirinya, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Artinya memperbaiki hubungan itu tidak ada dendam antara guru dan murid, karena guru dan murid itu bersifat kolaborasi, bersama-sama membangun bagaimana caranya agar terjadi komunikasi agar menjadi baik pada murid. Kemudian tawaran bukan paksaan. Jadi tawaran ini tawarkan kepada murid, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, sesuai dengan kemampuan berhubungan dengan tawaran tadi. Jadi kira-kira apa yang dia mampu untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi alasannya mengapa anak itu berperilaku seperti itu. Misalnya datang terlambat, saya membangkong bu, misalnya. Mengapa membangkong? Tadi malam jaga adik atau jaga ibu yang sedang sakit, nah, misalnya gitu ya. Jadi kita harus menerima alasan-alasan murid, jangan langsung divonis hukuman. Kemudian restitusi diri ada cara yang paling baik, ya dianggap paling baik. Restitusi ini adalah pendekatan atau cara menyelesaikan masalah antara guru dan murid. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan, ya. Jadi karakter diri pada murid. Kemudian restitusi fokus pada solusi, ya, fokus pada bagaimana cara memecahkan masalah. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Biasanya yang melakukan kesalahan ini anak merasa minder, ya, menyendiri atau merasa tidak ditemani, gitu ya. Nah, itu biasanya. Dengan landasan filosofi restitusinya adalah kesalahan adalah hal yang normal karena manusia berbuat salah setiap harinya. Setiap manusia tahu jika berbuat salah. Semakin disalahkan dan dikritik membuat dia menjadi tidak percaya diri dan fokus pada kesalahan. Proses dari restitusi menguatkan setiap individu karena diri sendirilah yang menyelesaikan dan memperbaiki kesalahannya. Yang terakhir, proses restitusi membuka banyak kesempatan bagi setiap murid untuk meraih sukses. Pertamanya merasa dihargai dan terbuka. Ya, karena tadi guru tadi tidak membuat dia bersalah, ya, karena kerjasama antara guru dan murid itu tadi, maka dia merasa dihargai dan terbuka. Dihargai mengapa? Karena dia diberi kebebasan untuk menyelesaikan masalah sendiri, gitu. Nah, sekarang coba Bapak Ibu amati dari tindakan guru seperti ini. Ini masuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu, ya. Menurut Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, ini hukuman atau konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ini sering saya lakukan, ya, terutama yang tidak mengerjakan tugas. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini mungkin pada saat COVID, ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, dan seterusnya. Ini menurut Bapak Ibu, poin-poin tindakan guru ini yang mana bagian hukuman dan yang mana bagian konsekuensi. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu? Iya, sudah disimpan jawabannya? Iya, kita tulis di kertas, ya.
Ayo Bapak, semangat Bapak. Ya, pilih yang mana konsekuensi, yang mana hukuman. Ya, bisa pakai nomor boleh. Ya, satu misalnya, satu mencatat, itu dua lari dari lapangan. Gitu. Ya bisa. Kalau sudah bisa ditangkap di sini Bapak Ibu, di sini. Ya bisa. Ya. Ya, kalau sudah silakan ditempel di pojok pintu Bapak Ibu ya. Iya, iya. Atau langsung aja hukuman, konsekuensi, hukuman konsekuensi. Ya, silakan Bapak Ibu yang sudah ditempel di pojok pintu. Ya. Terakhir lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya, pelajaran PJOK. Ya, masih ingat Bapak Ibu jawabannya? Ya, sekarang kita cek jawaban Bapak Ibu ya. Nah, ini jawabannya ya. Catat, iya, lari, ternyata hukuman, iya. Nah, itu. Yang PJOK itu hukuman. Iya, PJOK konsekuensi. Mengapa Bapak Ibu? Ini kayaknya PJOK ini yang meragukan ya. Konsekuensi. Karena apa? Karena kan olahraga, pemanasan, gitu kan? Jadi suruh push up nggak apa-apa, ya. Jadi masuk konsekuensi bukan hukuman. Iya. Kemudian ada lagi yang ditanyakan, yang meragukan bagian mana? Ya, kalau nggak ada kita lanjut Bapak Ibu ya. Ya. Nah, ini cirinya untuk hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sudah tadi Bapak Ibu ya di depan ya. Sesuatu harus terjadi pada bagian konsekuensi. Jadi bedanya kalau hukuman itu sangat menyakitkan, kalau konsekuensi tidak, hanya harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit fisik, kemudian konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Artinya pada saat dia melakukan itu aja. Nah, kemudian anak membenci kedisiplinan, kemudian anak menghargai disiplin. Kalau hukuman paksaan, kalau konsekuensi ada stimulus dan tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, ya, karena dia merasa bersalah, ya. Kemudian yang konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri dan seterusnya ini. Ya. Nah, sekarang 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia ini harus terpenuhi yang bagian mana Bapak Ibu? Semuanya ya, semuanya ya. Apabila dari kelima ini tidak terpenuhi, maka dia ada perilaku
yang menyimpang atau yang negatif dari murid kita. Yang pertama, survival berarti bertahan hidup ya. Apa saja bertahan hidup itu? Makan, ya, pakaian, rumah, ya, kesehatan, ya. Belonging apa? Kasih sayang, ya, juga power, penguasaan, ya, penguasaan. Artinya dalam penguasaan itu murid merasa bahwa dia itu loh mampu, gitu, ya. Saya mampu ini mengerjakan ini. Jadi dia lebih ke jadi pemimpin. Gitu. Apabila dia gagal, dia akan merasa bersalah justru. Wah, aku nggak jadi pemimpin, gitu. Padahal dia pengen jadi pemimpin. Nah, itu pada power penguasaan. Karena dia merasa mampu, merasa kompeten. Jadi power ini juga ada dimiliki pada murid. Kemudian freedom, kebebasan. Ya, kebebasan. Bebas anak itu memilih, ya, memilih kira-kira apa yang dia inginkan. Ya, jadi misalnya, tapi harus bertanggung jawab. Ya, jadi dari perilakunya itu dia bebas memilih mau seperti apa, tapi harus bertanggung jawab terhadap perilakunya. Tadi tentu berdasarkan dari nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang terakhir, fun, ya, kesenangan. Ya, artinya kesenangan di sini dia murid itu ada bagian yang harus dia senangi, termasuk hobi. Misalnya kalau senang main bola, ya silakan main bola, gitu kan. Kalau yang di sekolah ini kira-kira yang sering main bola ya orangnya itu aja, tidak ada yang lain, ya Bapak Ibu ya. Pasti itu yang tampil di kantor. Ibu boleh main bola, gitu. Kemudian kalau usir itu termasuk kesenangan nggak Bapak Ibu? Usir, misalnya, nah kemarin ada kejadian si Naila, nah kunci kendaraannya ada yang menyembunyikan si Kevin. Nah, kemarin Kevin itu termasuk usir nggak? Nah, itu termasuk usir ya. Itu termasuk kesenangan tidak? Nah, iya Kevin. Berarti pada saat kejadian itu, Kevin itu merasa tidak senang. Ada 5 kebutuhan dasar, salah satunya dia tidak terpenuhi. Makanya dia usir dengan Naila, dengan mengambil kunci Naila. Dia senang, tapi Naila kan? Nah, Naila kan tersakiti. Nah, seperti itu. Ternyata usir itu untuk mencapai kesenangan. Sama dengan misalnya bangku ditarik. Nah, dia senang ya melihat temannya terjatuh, tapi ternyata menyakiti. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kelima kebutuhan dasar ini harus terpenuhi. Dia bisa jangka panjang, bisa jangka pendek. Apabila jangka panjang tidak terpenuhi ya seperti itu. Pasti ada perilaku yang menyimpang. Nah, kemudian 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini Bapak Ibu mari kita lihat 5 posisi kontrol guru itu apa saja. Nah, kita perhatikan yang pertama sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya, verbal contohnya seperti apa? Mengucapkan kata-kata kasar. Ya. Kemudian kalau fisik memukul, iya memukul ya. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Nah, sama dengan yang dikatakan Bu Ani tadi, ya membuat kalimat-kalimat negatif gitu. Kemudian teman, nah guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Persuasi ini ajakan, ya. Misalnya, ayolah nak dikerjakan, nanti nilaimu rendah, nanti kamu bisa nggak naik kelas. Nah, itu adalah persuasi ajakan cirinya. Biasanya dia juga berhubungan dengan perilaku untuk sebagai teman ini, ya misalnya dia malas, gitu ya. Kemudian monitor atau pemantau, memonitor berarti mengawasi. Ini berhubungan dengan tata tertib Bapak Ibu, ya tata tertib di sekolah. Apabila tidak dilaksanakan oleh murid itu, maka kita posisinya sebagai pemantau. Oh, dia tidak memakai sepatu putih. Oh, ternyata dia menggunakan topi hitam, bukan topi biru, gitu. Oh, ternyata dia selalu pakai jaket. Nah, itu kita memonitor atau memantau. Nah, kemudian manajer yaitu respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, Ibu rasa sendiri, Bu Bapak, kira-kira
posisi di mana selama ini yang sudah sering kita lakukan? Kalau saya sering sebagai penghukum, 1, 2, 3, dan 4 itu sering saya lakukan. Manajer jarang saya berkomunikasi dengan murid itu, bagaimana ya caranya supaya kamu baik, bagaimana ya caranya agar kesalahan kamu itu tidak terulang lagi. Nah, sedangkan posisi yang diinginkan atau posisi ideal adalah guru sebagai manajer. Ya, jadi kita merespon anak itu, ya, memposisikan kita sebagai manajer, Bapak Ibu ya. Jadi jawabannya dijawab sendiri Bapak Ibu ya. Nah, ini 5 posisi kontrol. Nah, sekarang pertanyaannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah, lakukan demi ibu bapak. Nah, kira-kira dari sini, nah 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu bisa posisikan bahwa saya kecewa sekali dengan kamu ini sebagai pemantau atau sebagai penghukum atau sebagai manajer atau sebagai, nah, sebagai teman yang tanda merah Bapak Ibu ya, atau sebagai penghukum. Nah, dari 5 posisi kontrol ini bisa Bapak Ibu jawab pertanyaan ini, pernyataan-pernyataan ini ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini sebagai pemantau atau sebagai penghukum atau sebagai manajer bisa. Ya, sudah nemu jawabannya Bapak Ibu? Saya bagikan lagi. Bisa ditambah yang di dinding di luar bisa. Iya. Cepat aja, barang aja dulu. Ada kita jadi di atas semula. Penghukum, memantau, manajer, merasa bersalah, ya. Ya, ini penghukum membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu pilih dari pernyataan-pernyataan berikut termasuk apa saja? Ya, kalau sudah silakan ditempel Bapak Ibu di sini ya. Sini aja ini. Lebih cepat lebih baik. Ternyata 5 menit lagi tak selesai sudah. Slide-nya separuh lagi. Manajer. Oke, terakhir manajer. Ya, kalau sudah silakan Bapak Ibu ditempel di dinding. Ya, sambil diingat Bapak Ibu ya jawabannya tadi, kita cek jawabannya kira-kira ya. Karena kalau yang menggunakan biasa Bisa lagi.
Itu ya, Bapak Ibu. Bisa dipahami ya? Oke. Lanjut. Nah, keyakinan kelas. Nah, silah Ibu saya minta Bapak Ibu bersiap di kursi. Ya, bersiap di kursi. Kita refreshing sebentar Bapak Ibu ya. Oke. Pemandunya Bapak Ibu ikuti gerakan yang ada di dalam video ini. Ya. Ikuti gerakan yang ada di video ini. Oke, paham? Oke. 1, 2, 3. Alright, this was nice and fun. We had to work together. I need you to share with me. Let's go. Tap. Open. Good. Alright, we're going to keep the hands the same. We're going to change the feet. Take it out. Forward. Good. Open. Oke, Bapak Ibu, gimana rasanya? Berkeringat, sehat? Iya. Nah, kita lanjut sekarang ke keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah pernah mendengar istilah keyakinan kelas? Belum, ya. Kita lanjut ya. Nah, keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Implementasi keyakinan kelas dilatar belakangi bahwa ditemukannya beberapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan kebaikan atau disiplin. Nah, keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Bapak Ibu ya, mengapa kita, contohnya mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendari kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Terus mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, dari peraturan kelas,
memunculkan keyakinan kelas. Ya, jadi peraturan kelas itu sifatnya rinci, ya, sangat rinci. Misalnya dilarang berbicara, misalnya, atau dilarang ribut, gitu ya. Sedangkan pada keyakinan kelas dia lebih bersifat ke saling menghormati. Nah, dari banyak berbicara di kelas, saling ribut, kita bisa membuat keyakinan kelas dengan saling menghormati, gitu ya. Bapak Ibu, jadi lebih abstrak pada keyakinan kelas. Nah, dari peraturan kelas beralih ke keyakinan kelas, perwujudannya, maka akan tercipta lingkungan positif yang diharapkan. Dan selanjutnya ke yang idealnya adalah tercipta budaya positif. Itu Bapak Ibu ya. Jadi pertama dari peraturan kelas kita perbaiki, terus selanjutnya di kelas itu membuat keyakinan kelas. Apa-apa kira-kira yang bisa kita sepakati agar di kelas merasa nyaman dan aman. Nah, nanti menimbulkan lingkungan yang positif dan akhirnya budaya positif. Nah, ini contohnya yang terdengar pada keyakinan kelas, kemudian yang terlihat dan berperilaku ini pada diagram Y, pada tabel Y ya. Yang terdengar yaitu anak sering mengucapkan selamat siang, izin masuk ruangan, maaf bisa minta tolong, gitu ya. Terima kasih ya, gitu. Nah, itu keyakinan kelas pada yang terdengar. Kemudian terlihat menghargai pendapat orang lain, berbagi ketika memiliki sesuatu, berperilaku tersenyum kepada setiap orang, berjabat tangan dengan sesama murid, berbagi ketika memiliki sesuatu dan berpenampilan menarik. Nah, ini contohnya kalimatnya yang terdengar, Assalamualaikum, bagaimana kabar hari ini? Nah, itu yang terdengar dari keyakinan kelas. Kemudian yang terlihat bersyukur atas apa yang masih bisa dilakukan dan diperoleh, perilakunya sopan dan santun, dan seterusnya Bapak Ibu ya. Nah, pada tabel T tampak seperti ini perilaku yang tampak pada keyakinan kelas, yaitu datang tepat waktu. Kemudian yang tidak tampak, yang tidak berdasarkan keyakinan kelas, sering hadir terlambat. Tampak seperti menyapa teman dan guru setiap hari. Yang tidak tampak, tak acuh kepada teman dan guru, dan seterusnya. Nah, pada bekerja itu juga. Pada saat bekerja yang tampak itu pada keyakinan kelas atau budaya positif tadi ya, tekun bekerja dan menyimak guru. Kemudian yang tidak tampak, tidak mendengar guru dan acuh tak acuh dan sebagainya. Nah, kemudian rasa diterima dan dimiliki yang tampak perilakunya seperti melibatkan semua anggota kelompok. Yang tidak tampak seperti mengucilkan salah satu teman kita, kemudian memberikan kata-kata atau komen-komen membesarkan hati bila teman kita berhasil. Yang tidak tampak marah atau iri kepada atas keberhasilan teman-teman kita. Nah, pembentukan keyakinan kelas tadi kalimatnya berupa kalimat yang abstrak atau umum, sedangkan kalau peraturan lebih rinci atau konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, yang menyemangati ya. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, hanya sedikit. Jadi cukup yang mudah diingat Bapak Ibu ya keyakinan kelas itu. Jadi masing-masingnya gampang mengingat. Jadi nanti apabila berperilaku negatif, dia ingat, oh keyakinan kelas yang mana yang saya langgar, yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang mana perilaku saya, gitu ya Bapak Ibu. Nah selanjutnya, nah ini kira-kira peraturan dan keyakinan kelas ini, peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas apa kira-kira yang bisa kita buat? Dilarang mengganggu orang lain. Peraturannya, keyakinan kelasnya seperti apa? Kalimatnya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Contoh keyakinan kelas yang bisa kita buat seperti apa? Nah kita lanjut, kita lihat Bapak Ibu contohnya. Nah ini ya. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelas yang kita buat yaitu tanggung jawab. Nah, kemudian dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinan kelasnya menghormati orang lain, ya, dan seterusnya. Menggunakan masker, berarti berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, artinya keselamatan dan keamanan. Tuh, Bapak Ibu ya. Bisa dipahami sampai di sini? Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, guru tugasnya, nah, sedangkan guru tugasnya bukan. Nah, itu Bapak Ibu bisa dibaca. Murid tugasnya. Nah, guru tugasnya
tugasnya bukan. Nah, itu. Jadi dengan memahami tabel T ini Bapak Ibu ya. Nah, sekarang pelaksanaan segitiga restitusi. Nah, pada pelaksanaan segitiga restitusi ini kita bisa menyelesaikan masalah dari menstabilkan identitas ya. Ini tidak boleh dibolak-balik Bapak Ibu ya. Yang pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua memvalidasi kebutuhan. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi tidak boleh dibolak-balik. Jadi harus beruntun. Itu. Apa saja menstabilkan identitas itu? Contohnya, nah, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru dengan berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Contohnya itu ya. Contoh berikutnya, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, seperti ini contoh kalimat untuk menstabilkan identitas anak. Nah, kemudian yang kedua, memvalidasi kebutuhan. Nah, di sini membuat murid mengenali basic need, kebutuhan dasarnya itu apa saja sih yang ingin dipenuhi ketika, nah tadi 5 kebutuhan dasar Bapak Ibu ya. Nah, apabila salah satunya tidak terpenuhi, nah kita bisa dengan validasi kebutuhan. Oh, ternyata dia itu mengantuk, mengapa? Tidak sarapan, tidak makan. Nah, itu berarti kebutuhan dasar tadi ya Bapak Ibu, survival tadi ya. Nah, kebutuhan dasar bertahan hidup. Nah, itu yang tidak terpenuhi. Nah, itu memvalidasi kebutuhan hidup. Contohnya adalah kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Mengapa mengantuk misalnya? Mengapa kamu terlambat gitu? Apa yang penting bagi kamu gitu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tak konsekuensi, dan lebih baik lagi adalah restitusi. Kemudian pemberian penghargaan membuat murid berperilaku ketergantungan, kurang motivasi dan menurunnya kreativitas. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah, yakni saya menangani masalah murid yang tidak mengerjakan tugas. Saya menyelesaikan masalah tersebut dengan posisi sebagai manajer, yaitu menerapkan segitiga restitusi. Nah, sebagai manajer tadi 5 posisi kontrol guru tadi yang idealnya adalah sebagai manajer. Nah, sebagai manajer itu apa yang bisa dilakukan, yaitu dengan penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, di sini saya sudah menerapkannya. Dokumennya dalam penerapan segitiga restitusi itu yang pertama, murid yang tidur di kelas, yang kedua murid yang bolos, kemudian yang ketiga respon murid. Nah, di sini saya tampilkan Bapak Ibu dokumen penerapannya waktu saya melakukan praktek segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Ini pada tugas modul 1.4 yaitu demonstrasi kontekstual praktik segitiga restitusi. Nah, ini ilustrasinya. Siang, Bu. Selamat siang. Silakan duduk. Apa kabar, Siva? Alhamdulillah, Bu. Siva tahu alasan ibu manggil kamu ke kantor? Tahu, Bu. Pasti berhubungan dengan tugas Ibu kemarin. Iya, ibu minta maaf tidak bisa hadir mengajar pada hari kemarin karena ada tugas luar dari kepala sekolah. Tidak biasanya Siva berperilaku seperti itu, tidak mengumpul tugas namun dari presensi hadir ke sekolah. Apa alasan Siva tidak mengumpulkan tugas? Saya tidur, Bu, karena tadi malam tidak tidur. Asik nonton drama Korea sampai pagi. Sehingga pas Ibu pikir memberi tugas, saya ngantuk dan ketiduran di kelas. Siva, semua orang bisa melakukan kesalahan. Begitu juga dengan ibu. Kamu masih ingat tentang keyakinan kelas kita? Masih, Bu. Menurutmu,
Keyakinan apa yang tidak sesuai dengan perilaku itu? Tanggung jawab, Bu. Betul sekali. Kira-kira apa solusi yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Saya minta maaf kepada Ibu karena tidak mengumpul tugas dan tidak akan mengulangi lagi. Saya tidak akan bergadang untuk hal-hal yang tidak penting. Selanjutnya, saya akan mengerjakan tugas dan mengumpulkannya pada besok pagi. Bagus, Siva. Saya yakin kamu bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Silakan kamu lanjutkan istirahat. Terima kasih ya. Terima kasih. Nah, kemudian kasus yang kedua, murid yang bolos sekolah. Ya. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Silakan duduk. Apa kabar, Masya? Alhamdulillah, Bu. Masya tahu kira-kira apa penyebabnya ibu memanggil kamu ke kantor? Iya, Bu. Saya tahu. Mungkin masalah kemarin saya membolos pada saat jam pelajaran olahraga. Apa alasannya sehingga Marsa pada saat jam olahraga tidak ada? Saya lihat dari presensi kamu hadir di sekolah. Saya tidak suka pelajaran olahraga karena malas dan capek, sehingga saya membolos untuk tidak mengikuti pelajaran olahraga. Menurut kamu, perilaku seperti itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai, Bu, karena salah satu keyakinan kelas kita adalah menghormati orang lain, yaitu guru. Benar sekali. Manusia bisa saja melakukan kesalahan, tidak terkecuali dengan ibu. Kira-kira tindakan apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Saya akan meminta maaf dengan Bu Sinta dan berjanji tidak akan membolos lagi, terutama untuk mata pelajaran olahraga. Baiklah Marsa, ibu yakin kamu bisa mengikuti pelajaran olahraga dengan baik. Silahkan kamu lanjutkan istirahat. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Nah, di sini kemudian ada respon dari murid adalah pada pelaksanaan segitiga restitusi. Saya setuju, karena dengan cara ini murid mendapat kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dengan menemukan solusinya sendiri sesuai dengan Bapak Ibu ya, jadi anak tuh merasa senang apabila dia dilibatkan dalam memecahkan masalahnya. Jadi dalam memecahkan masalah itu bukan guru yang mengambil keputusan, tapi murid itu sendiri. Nah, jadi bersifat terbuka. Nah, setelah mempelajari modul ini, saya menyadari mengapa ada murid berperilaku tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Karena ada 5 kebutuhan dasar tadi yang tidak terpenuhi. Salah satunya mungkin atau salah 2 atau salah 3 ya. Kalau salah sampai 3 berarti anak itu sudah parah ya. Kalau cuma 1 saja perilakunya yang tidak, kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, mungkin dia cuma kecil kesalahannya. Nah, maka saya memposisikan diri saya sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Nah, perbaikan untuk implementasi ke depan yang akan saya lakukan yaitu saya berupaya meningkatkan budaya positif sesuai dengan nilai kebajikan karena menyadari bahwa saya sebagai teladan murid. Kemudian berikutnya saya menghapus hukuman dan menerapkan konsekuensi dan mengusahakan restitusi dalam penyelesaian masalah murid. Jadi saya tidak akan lagi menghukum, minimal konsekuensi, dan lebih idealnya melaksanakan restitusi. Kemudian menyadari posisi kontrol guru sebagai manajer. Ciri posisi kontrol guru sebagai manajer itu apabila melaksanakan restitusi. Itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian sebagai wali kelas, saya akan mencoba membimbing murid nanti menyusun keyakinan kelas bersama-sama dengan murid. Baik Bapak Ibu, silakan berdiri di samping kursi. Silakan berdiri di samping kursi ya. Posisikan, jangan mepet Bapak Ibu ya. Ambil jarak ya Bapak Ibu ya. Ya, jangan mepet. Bentar. Ada yang tanyakan kah? Ada yang tanyakan kah? Ngantuk dah.
Bentar. Iya, kita senam peregangan Bapak Ibu ya. Siap? Sudah siap? I wanna dance tonight until forever. Let us be Iya. the time of our lives. Oh, Iya. let me see the light and feel so beautiful. Let it be the time of our lives. Beauty is pain, charm is deceitful, strength is my friend, 'cause luck is unfaithful, squeeze is my pain, gold what I made. Reaching for the stars so you know where to find me. Things but you set me on fire. You shoot me down, but I'm flying higher. They're cool, they're fool, they're trying to break my soul. They won't, they don't, and I wanna dance tonight until forever. Let it be the time of our lives. Oh, let me see the light and feel so beautiful. Let it be the time of our She's a homemaker, record breaker, want no break her, they just make her want to play, say a prayer, she knows that I won't never. She has like no one else's business, she just don't have best wishes. Shit, it is much to do this. She the last one, we the most business. until forever. The time of our lives. Oh, let me see the light and feel so beautiful. Let it be the time of our And else is coming for you, you better ready for this ain't a sport that I do, never seen before. I've seen the rainy days, I got my attitude. I don't know about you, but I wanna dance tonight until forever. Let it be the time of our lives. Oh, let me see the light and feel so beautiful. Let it be the time of our Yes, I am beautiful. Iya, siap. Ya, lanjut, tinggal sedikit Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Iya, untuk selanjutnya itu hari ini sejajar budaya positif ini dengan dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yaitu yang pertama, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan bahagia yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidup kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuh
Bagaimana cara menuntunnya? Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Jadi di sini kita mendampingi anak sesuai dengan kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Jadi bagaimana dia bisa berkembang dengan baik dari perilakunya, dari kebiasaannya. Jadi misalnya kalau dia terbiasa membaca dengan mendengarkan musik, mungkin kita bisa juga melayani anak dengan menggunakan musik. Atau misalnya dia kalau senang kuda lumping, di sini yang terkenal dengan kuda lumping, nah kita bisa juga melayani anak-anak sesuai dengan keinginannya kuda lumping ya, tapi sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Zamannya apa sekarang? Misalnya dengan IT kita bisa menggunakan handphone atau media yang lain, misalnya YouTube misalnya untuk pembelajaran. Jadi ini sebagai petani, apa yang dilakukan petani biasanya? Kita menuntun dia untuk mengarahkan ke hal-hal yang positif, kemudian mengurangi hal-hal yang negatif. Jadi dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menentukan kemerdekaannya dalam belajar. Nah, Bapak Ibu, untuk selanjutnya terima kasih, salam dan bahagia. Tepuk tangan untuk Nah, saya minta refleksi kegiatan kita hari ini, Bapak Ibu ya. Yang pertama refleksinya, ya, pada kertas kuning saya minta diisi dengan perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini, ya, pada kertas kuning. Nah, kemudian yang kedua, warna pink. Apa yang Bapak Ibu pahami dari kegiatan ini? Kemudian yang terakhir, warna hijau Bapak Ibu ya. Apa yang perlu ditingkatkan oleh saya? Ya, jadi hal-hal apa saja yang perlu saya tingkatkan dalam materi budaya positif ini? Ya, bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ya, saya bagikan. Yang hijau ini yang terakhir, apa yang perlu ditingkatkan? Ya. Yang hijau, hal apa yang perlu ditingkatkan? Kemudian yang pink, kira-kira apa yang sudah Bapak Ibu pahami dari materi budaya positif hari ini? Yang pink ya. Kemudian yang terakhir, warna kuning. Warna kuning adalah perasaan Anda setelah mengikuti kegiatan ini Bapak Ibu ya. Yang ini Pak, ditulisin lope-lope loh. Silakan Bapak Ibu, kalau yang sudah ditempel di dinding pojok kanan, dikumpulkan Bapak Ibu yang hijau-hijau, yang pink-pink, yang kuning-kuning.
Ya, Bapak Ibu, terima kasih untuk hari ini. Saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa atas kesediaan Bapak Ibu untuk menghadiri kegiatan hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah perbuatan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.